selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Baik Pak, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Nah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawabnya apa? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Gitu ya. Oke, siap. Gitu, Pak. Iya. Semangat ya, semangat. Oke, siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salah Pak. Ulang. Luar biasa dulu, Pak. Pagi. Luar biasa. Nggak sabar banyak. Sabar. Oke, ulang yang mau ulang. Yuk. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kayaknya ada ganti nih. Bercanda. Oke, baik. Jadi sebelum Bapak mulai, Bapak ingin absen terlebih dahulu nih. Siapa aja yang hadir pada hari ini? Untuk mempersingkat waktu, hari ini ada nggak masuk? Ada Pak. Siapa yang nggak masuk? Wiri Alif izin. Oh, Wiri Alif izin. Naila. Naila terus Sakit. sakit. Terus Desti. Desti. Sakit. Kusen motornya bocor. Oh iya oke. Berarti sisanya semuanya hadir ya. Iya, Pak. Oke, baik karena sudah di absen. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak ingin mengulas dulu nih pertemuan kita kemarin. Pertemuan kita kemarin kita belajar apa? Toleransi Pak. Salah. Kamu nggak masuk ya? Kamu kemana? Saya kemarin sakit Pak. Oh sakit. Kamu? Belajar tentang akhlak terpuji, Pak. Aduh salah lagi. Saya Kamu tentang dakwah. betul sekali dengan tentang dakwah. Kemarin kamu kemana sih Arum sama Ihsan? Iya. Hah? Kemarin saya ketiduran, Pak. Oh. Jadi nggak masuk. Begadang. Ihsan kemana kemarin? Kemana? Ke live school Pak. Wah, keren. Jadi Pindah sekolah ya? Iya. pertemuan kemarin kita udah belajar tentang dakwah nih. Oh, iya. Gimana cara kita berdakwah dengan orang yang baik itu gimana? Dan apa aja nih yang kata-kata yang kita ucapkan untuk berdakwah. Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi kita yang kedua dalam bab 4 kelas 11. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa? Khutbah. Jadi, menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat pelaksanaan sholat Jumat? Pernah nggak? Kenapa? Nah, Pernah lihat, pernah. kalau mendengarkan khutbah Jumat? Tidak. Kenapa? Pernah dari masjid. Oh, pernah. Oke, bagus. Berarti kalau anak laki-lakinya sholat Jumat, kalian ngapain nih? Tidur. Oh, tidur. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, menurut kalian, apakah semua orang boleh menjadi khatib? Nggak boleh karena mama saya nggak boleh jadi khatib. Oh iya. Khatib itu harus apa sih? Laki-laki Pak. Oh, laki-laki. Terus apa lagi? Berakal. Hah? Berakal. Berakal. Apa lagi? Punya ilmu. Punya ilmu apa tuh? Oh, ilmu agama. Saya ilmu silat, Pak. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke next slide. Nah, di sini kita sebelum masuk materi inti kita ada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini, murid diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian khutbah, mengidentifikasi syarat dan rukun khutbah, menganalisis studi kasus berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan menyampaikan solusi secara tepat melalui diskusi kelompok. Oke, kita boleh next. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada analisis kasus yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini ada yang bisa tolong bacain? Boleh Aisyah tolong dibacain? Baik.
Di Masjid Al-Ikhlas, sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Ustadz Anderson yang telah dijadwalkan ternyata berhalangan hadir karena sakit sehingga tidak dapat menyampaikan khutbah. Panitia masjid kemudian bermusyawarah untuk mencari pengganti. Salah seorang jamaah mengusulkan agar Jawir, seorang siswa kelas 11 yang dikenal pandai berbicara di depan umum, diminta menjadi khotib. Namun beberapa jamaah lain menyampaikan bahwa meskipun Jawir memiliki kemampuan berbicara yang baik, ia belum memahami secara menyeluruh mengenai syarat menjadi khotib, syarat khutbah, dan rukun khutbah. Akhirnya panitia harus menentukan keputusan yang tepat agar pelaksanaan sholat Jumat tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oke, baik, terima kasih Aisyah. Nah, berdasarkan analisis kasus tersebut, jadi kalian akan berdiskusi nih dengan kelompok kalian dengan LKPD yang akan Bapak berikan. Nah, nanti di sini ada lembar-lembar untuk kalian jawab terkait analisis masalahnya dan juga solusi yang paling tepat dari kasus tersebut. Nah, enaknya mau dibagi menjadi berapa kelompok nih? Dua, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, jadi tiga. Satu, 2. itu sama itu Kak Cio. Saya sama. Ya, sama Ihsan. Nah, bisa dilihat di situ aktivitas 3, analisis dan solusi. Nah, analisislah kasus di atas, kemudian berikan solusi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi kalian berdiskusi untuk menganalisis nih, mengapa kasus tersebut menjadi masalah dalam pelaksanaan khutbah dan berikan solusi terbaik agar pelaksanaan khutbah tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, waktunya berapa detik? Coba. 60 detik. Waktunya 180 detik. Nah, jadi ini diskusi kelompok, langkah-langkahnya, kasusnya akan Bapak tayangkan ya sambil kalian berdiskusi. Jadi nanti kalian akan menganalisis dan tentukan solusi terbaik berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tuh, 180 detik. Ayo Ihsan, yang laki-laki jangan sampai kalah sama perempuan. Siapa? Oke. Mengapa nih kok kasus tersebut menjadi masalah? Sebenarnya Jawir ini boleh nggak sih jadi khotib menggantikan Ustadz Anderson yang sakit dan nggak bisa hadir? Kemudian berikan nih solusi terbaik. Apakah Jawir boleh menggantikan Ustadz Anderson atau nggak boleh? Kenapa, Pak? Ayo gimana? Dan gimana yang perempuan? Udah. Tapi Mana? Bapak belum jelasin Pak syarat khutbah. Oh iya. Syarat menjadi khotib. Kocak. Sudah, Pak. Sudah. Bisa, Pak. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil analisis kalian, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian bingungkan terhadap kasus tersebut? Kita belum tahu Belum dapat materinya. Oh, berarti kalian belum tahu nih syarat-syaratnya, pengertiannya. syaratnya sih, Pak. Oke, syaratnya. Iya. Jadi, untuk menjawab analisis kasus tersebut, kalian harus tahu dulu nih pengertian khutbah apa, syaratnya apa, rukunnya apa. Nah, oke, baik. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih agar kalian bisa menjawab analisis kasus tersebut nih, karena ketika Bapak belum jelaskan, kebanyakan dari kalian belum memahami. Nah, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu ya. Pertama, ada pengertian khutbah. Secara bahasa, kata khutbah atau khutobah jika berasal dari kata mukhatabah berarti pembicaraan. Itu secara bahasa. Yang kedua, jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga,
khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran atau ada yang tahu nggak atau apa? Nasihat. Atau nasihat. Pintar Ihsan. Nah, jika sementara kalau ditinjau dari pengertian istilah, berarti khutbah diantaranya yang pertama menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, yang kedua, kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah dikenal dengan sebutan khotib. Nah itu jadi pengertian khutbah secara bahasa dan istilah ya anak-anak. Diingat-ingat tuh. Nah, yang selanjutnya, nah ini ya yang kalian tanyain tadi nih, syarat dan rukun khutbah Jumat. Nah, khutbah khususnya pada saat hari Jumat tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sebelum itu khutbah itu hanya dilaksanakan di hari Jumat atau ada khutbah selain hari Jumat sih, anak-anak? Ada. Apa tuh? Selain khutbah Jumat ada khutbah apa? Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha, ada lagi nggak? Ada lagi namanya khutbah sholat gerhana atau sholat khusuf ya, atau kita sering kita lakukan kalau terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, itu kita namanya sholat khusuf, khutbah ketika terjadinya gerhana matahari. Nah, kita lanjut nih. Yang pertama rukun khutbah. Ada rukun khutbah Jumat ya, yang tadi baru saja di hari ini anak laki-laki telah menjalankan. Tadi Ihsan dengerin nggak khutbahnya? Tidur saya Pak. Astagfirullahaladzim. Nah, rukun khutbah yang pertama mengucapkan pujian kepada Allah. Biasanya kalau imam tuh habis khotib assalamualaikum, azan kedua pasti dia mengucap yang pertama rukun khutbah itu alhamdulillah. Misalnya innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan sampai habis ya gitu. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi Muhammad. Yang seperti contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memberikan wasiat takwa kepada jamaah. Nah, ini yang paling penting karena inti dari sholat Jumat itu untuk menguatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah. Contohnya kayak ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, ada yang namanya membaca ayat Al-Qur'an. Jadi, ketika setelah memberi wasiat takwa, khatib membaca ayat Al-Qur'an. Contohnya kayak qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ khatibnya membacakan surat-surat dalam Al-Qur'an yang sejalan dengan tema yang akan dibahas. Dan yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Jadi kita sering dengar nih kalau khutbah itu di akhir itu baca Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sampai habis. Nah, itu diantaranya adalah rukun khutbah yang salah satunya tidak boleh dilewatkan oleh seorang khatib. Apabila rukun khutbah itu dilewatkan akan tidak sah sholat Jumatnya, nggak boleh tuh. Jadi rukun khutbah ini adalah yang paling penting. Nah, ini berkaitan nih sama studi kasusnya. Nah, yang kedua ada syarat khatib. Yang pertama, muslim balik berakal sehat, nggak boleh anak-anak yang belum balik. Terus yang kedua, mengetahui syarat dan rukun khutbah. Nah, itu tuh. Ini semua rukun ini harus diketahui dan dipahami, nggak boleh ngasal. Jadi khatib itu tidak boleh sembarangan orang. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis, sudah pasti. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, suaranya jelas dan dipahami oleh jamaah. Nggak boleh suaranya itu pelongar-pelongar gitu. Gitu, nggak boleh. Pernah dengar nggak khotib yang kayak gitu? Pernah? Hah? Enggak. Atau enggak kebanyakan batuk gitu? Oh, iya. Kalau Bengek, sakit bengek. lebih baik digantikan aja. Iya, Jadi benar-benar. udah. Fred. Kan lama-lama bukan dengerin khutbah malah dengerin Batuk. orang sakit. Oh. Iya, batuk kebanyakan batuk. Nah, itu penting nih. Kalau khotib tuh suara harus jelas pokoknya dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Isa ya, nanti kan kamu nanti bakal ngajar kan. Betul, Pak. Iya, nanti kalau disuruh khotib suaranya harus jelas. Siap, Ya, Pak. cowok kan? Cowok. Oke. Oke, yang keenam, tartil dan fasih saat mengucap ayat Al-Qur'an. Jadi makhorijul hurufnya, hafalannya itu harus bagus. Nggak boleh
misalnya bacaannya masih kegak-kegok, nanti juga yang kita misalnya ada orang berilmu nih, ustadz juga yang sholatnya di masjid kita nih, khotibnya kayak begitu, beluman baik, beluman bagus, makhluk hurufnya, itu malu juga kita sebagai DKM. Nah, yang terakhir adalah berpenampilan rapi dan sopan. Gak boleh seorang khotib tuh pakai kaos doang. Bapak gitu. ya gini ya. Iya, kayak gini minimal gitu, pakai dasi gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi kedua ini nih, kedua rukun dan syarat ini suatu hal yang sangat wajib dalam khutbah Jumat. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu satu lagi syarat-syarat khutbah. Jadi khutbah sholat Jumat dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, yang khutbahnya itu dilaksanakan belakangan. Jadi kalau khutbah Jumat kan khutbah dulu baru sholat, sedangkan khutbah di sholat lain itu sholat dulu baru khutbah, kayak gitu. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Nah, ini hal yang wajib, jadi ada jedanya tuh. Yang keempat, ada suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Nah, kalau zaman sekarang kan udah ada yang namanya pengeras suara. Jadi meskipun jamaah-jamaah sampai luar-luar, mereka masih bisa dengar jelas. Tidak seperti zaman dahulu yang memang suaranya harus kencang, dengar kencang gitu. Yang keenam, tertib, yakni juga dari khutbah pertama dilanjutkan ke khutbah kedua. Jadi nggak boleh tadinya tuh nggak boleh langsung sholawat dulu, baru wasiat takwa dan lain-lain. Jadi harus tertib dari rukun-rukunnya tadi. Oke, kita next. Nah, jadi apa solusi terbaiknya? Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya dulu? Saya Pak. Oke, boleh Isan. Teman saya mana Pak? Oh iya, itu. Kamar mandi Ya udah, saya sendiri aja Pak. Ya. Oke, tadi Pak Husen sudah memberikan kita kasus tentang khotbah. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena yang kita tahu bahwa jawir ini memang walaupun dia bisa berbicara di depan umum, tapi belum tentu si jawir ini memiliki kemampuan dan mengetahui syarat dan rukun khutbah. Terus gimana solusinya? Solusi dari saya Pak, si jawir ini harus banyak belajar dulu sebelum dia memberanikan diri untuk menjadi khotib. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tambahan untuk analisis kasus tersebut dan apa atas jawaban Ihsan? Setuju. Berarti jawaban Ihsan tuh Benar. benar. Oke, tepuk tangan buat Ihsan. Oke, jadi solusi terbaiknya kan tadi kita lihat nih bahwa Ustadz Anderson tuh sakit. Kemudian Jabir ini dia jago bicara gitu. Tapi kan namanya rukun khutbah, syarat khutbah itu kan ada ketentuannya. Jadi nggak boleh asal-asal Jabir ini meskipun pandai bicara, dia boleh menjadi khotib, tetapi harus ada syarat-syaratnya. Jika si Jabir ini bisa dan tahu memahami rukun dan syarat khutbah, dia boleh. Tetapi jika tidak memahami, harus digantikan oleh orang yang memahami rukun dan syarat-syarat khutbah. Karena itu syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Oke, jadi kayak gitu ya anak-anak. Siapa? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yuk kita coba praktekkan. Nah, kira-kira waktunya masih ada nggak nih kita buat praktek? Minggu depan aja Pak. Oh, Bikin video aja Pak, bikin video. Oke, baik deh. Jadi karena keterbatasan waktu, Bapak menugaskan kalian mencari teks khutbah nih, dari mulai tadi salam, pembukaan, sholawat, wasiat takwa, sampai khutbah kedua dan doa untuk kaum muslimin. Dan kemudian minggu depan Bapak ingin praktik masing-masing gitu. Jadi oke, dapat dipahami? Oke, jangan lupa ya, minggu depan akan Bapak cek pengerjaan kalian. Oke Pak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini tentang khutbah. Bagaimana kita harus memahami khutbah nih.
Karena khutbah suatu kewajiban bagi orang muslim, terutama anak laki-laki nih, yang setiap minggu ada sholat Jumat. Kan kalau perempuan kan ikut khutbahnya kan biasanya cuma sholat Idul Adha, Idul Fitri dan lain-lain ya gitu ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Satu orang. Oke, mungkin kesimpulannya Ngeliatnya itu yang ini ya. ya, Iya. dalam menyampaikan khutbah, ya dalam menebarkan Islam dengan santun dan juga damai, itu bisa dengan dakwah dan juga khutbah yang kita pelajari hari ini. Dan khutbah itu ternyata nggak cuma asal bicara aja, mau kita udah terbiasa bicara terus pintar bicara gitu, itu harus ada syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi seperti itu. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Baik, karena waktu pelajaran kita sudah habis, semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan, manfaat, dan ilmu baru untuk kita, agar ketika nanti kita ditanya di lingkungan rumah kita dapat menjawabnya dan juga dapat memahami. Dan kita dapat memahami bagaimana khutbah itu dilaksanakan. Oke? Baik, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak dapat. Oke, baik. Untuk menutup kelas kita dan kesempurnaan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Baik, terima kasih Bapak ucapkan atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.